Suatu hari, adik perempuan Barbie yang bernama Kelly sedang merasa tidak percaya diri dengan kemampuan melukisnya. Kemudian Barbie pun menceritakan kepada Kelly sebuah kisah menarik untuk membangkitkan semangat Kelly kembali. Barbie menceritakan, pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis berambut panjang yang bernama Rapunzel. Ia dikurung di dalam sebuah istana rahasia yang dikelilingi oleh tembok sihir. Istana tersebut tersembunyi di dalam sebuah hutan yang sangat gelap. Hutan itu dijaga oleh banyak monster yang bisa membunuh siapa saja yang berani datang ke hutan tersebut. Rapunzel memiliki hobi melukis. Ia hidup sendirian di dalam istana dan hanya ditemani oleh dua hewan yang sangat baik. Pertama, ada naga kecil yang bernama Penelope. Kedua, ada seekor kelinci gelisah yang bernama Hobi. Rapunzel hidup sebagai pelayan dari seorang penyihir jahat yang bernama Kotel. Kotel selalu mengatakan kepada Rapunzel jika ketika Rapunzel masih bayi, ia sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Lalu Kotel lah yang sudah mengasuh Rapunzel sejak masih bayi. Maka dari itu, Kotal menuntut kepada Rapunzel agar selalu mematuhi perintahnya dan berbalas budi kepadanya. Kotal juga sangat membenci hobi Rapunzel yang suka melukis. Kotal selalu menuntut Rapunzel untuk mau menghabiskan seluruh waktunya merawat dan juga membersihkan istana yang mereka tinggali. Suatu hari, Rapunzel dan teman-temannya tak sengaja menemukan tempat rahasia tua yang berada di bawah istana. Mereka pun segera memasuki ruangan tersebut untuk mencari tahu apa isi ruangan tersebut. Di sana Rapunzel menemukan sebuah sisir perak tua yang memiliki ukiran bertuliskan pesan cinta dari orang tua Rapunzel yang ditulis ketika Rapunzel masih kecil saat ia berulang tahun yang ke-1 tahun. Rapunzel pun menjadi sangat ragu dengan perkataan Kotel yang selalu berkata kepadanya jika kedua orang tua Rapunzel telah membuangnya ketika masih bayi karena mereka tidak sayang kepada Rapunzel. Setelah itu, Penelope pun kaget karena ditakut-takuti oleh Hobi. Lalu Penelope pun tak sengaja meruntuhkan lantai ruangan tersebut, kemudian membuka sebuah terowongan rahasia yang ada di bawah tanah. Rapunzel pun mencoba menelusurinya. Awalnya Penelope dan Hobi menasihati Rapunzel untuk berhati-hati. Tapi karena Rapunzel sudah bertekad ingin menelusuri terowongan tersebut, akhirnya mereka pun membiarkan Rapunzel pergi. Awalnya Penelope ingin ikut menemani Rapunzel, tapi karena lubang masuk ke terowongan itu tidak muat untuk tubuh Penelope, akhirnya Rapunzel pun pergi menelusuri terowongan itu sendirian. Lalu Rapunzel pun keluar di balik sebuah tembok perbatasan kerajaan asing yang sangat indah. Setelah itu Rapunzel pun berjalan-jalan menelusuri desa-desa yang berada di sekitar kerajaan tersebut. Rapunzel pun merasa sangat senang karena bisa merasakan dunia luar yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di sisi lain, Kotel sedang masuk ke sebuah desa di kerajaan Frederick. Kemudian ia pun menyihir tempat tersebut menjadi porak-poranda. Ia sengaja melakukan hal tersebut untuk mengadu domba Raja Frederick dan Raja Wilhelm dari kerajaan lain agar mereka berdua selalu bermusuhan. Seorang pangeran dari kerajaan Frederick yang bernama Pangeran Stephen sedang bernegosiasi bersama ayahnya agar ayahnya mau berdamai dengan Raja Wilhelm. Karena ia merasa jika perang tersebut sudah sangat lama terjadi, dan perang tersebut pun telah mengganggu banyak urusan antara rakyat Raja Frederick dan juga rakyat Raja Wilhelm. Tapi Raja Frederick pun menolak saran Pangeran Stephen dan menasehati Pangeran Stephen agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bijak. Lalu setelah Rapunzel pulang ke kamarnya, ia pun mencoba melukis gambar menggunakan sisir perak tua yang tadi ia temukan di ruang bawah tanah. Sisir tersebut secara ajaib bisa berubah menjadi kuas lukis yang sangat indah. Ketika Rapunzel mulai melukis, secara ajaib kuas itu pun bisa menggambar sesuatu yang ada di dalam pikiran Rapunzel. Ia pun segera melukis sebuah kerajaan indah yang merupakan kerajaan Frederick yang tadi telah ia kunjungi melewati terowongan bawah tanah.
Lalu hobi yang tak sengaja terpental ke dalam lukisan itu, secara ajaib ternyata lukisan tersebut bisa menjadi portal ajaib menuju tempat yang Rapunzel lukis. Rapunzel pun segera masuk ke dalam lukisan tersebut dan secara ajaib ia bisa sampai di kerajaan Frederick dalam sekejap mata. Di sana ia bertemu dengan Pangeran Stephen di depan sebuah air terjun yang indah. Lalu Pangeran Stephen pun mencoba memperkenalkan diri kepada Rapunzel. Akan tetapi Rapunzel segera mencegah Pangeran Stephen untuk memberitahukan namanya kepada Rapunzel. Ia melakukan hal tersebut karena merasa takut jikalau nanti Kotel akan menghukumnya. Setelah itu Rapunzel pun meminta tolong kepada Pangeran Stephen untuk mau mencarikan si pembuat kuas ajaib tersebut. Karena dengan cara tersebutlah, secara tidak langsung Rapunzel bisa mengetahui siapa orang tua Rapunzel sebenarnya. Mereka berdua pun datang mengunjungi seorang pandai perak. Tapi si pandai perak yang ditemui berkata jika ternyata kuas tersebut dibuat oleh kakaknya yang tinggal di kerajaan Wilhelm, sehingga mereka berdua tak bisa menemuinya karena perang antara kerajaan Frederick dan kerajaan Wilhelm sedang berlangsung. Sementara itu, di istana Kotel, Hobie dan Penelope sangat cemas karena mengetahui jika Kotel sebentar lagi akan datang ke kamar Rapunzel. Lalu Hobie pun berencana akan menahan Kotel untuk masuk ke kamar Rapunzel, sementara Penelope akan pergi menuju kerajaan Frederick melalui portal ajaib untuk mencari keberadaan Rapunzel. Di kerajaan Frederick, Pangeran Stephen memberikan undangan pesta topeng kerajaan kepada Rapunzel. Pangeran Stephen menawarkan kepada Rapunzel agar nanti malam ia akan menjemput Rapunzel ke rumahnya. Akan tetapi Rapunzel segera menolak tawaran tersebut dan berkata jika mereka berdua akan bertemu di dalam kerajaan saja. Lalu Pangeran Stephen pun berpesan kepada Rapunzel jika nanti malam ia pasti akan sangat mudah mengenali Rapunzel di balik topengnya, karena rambut Rapunzel yang sangat panjang dan juga indah. Tak lama setelah itu, Penelope pun berhasil masuk ke dalam kerajaan Frederick melalui portal ajaib. Kemudian ia bertemu dengan Rapunzel dan segera memohon kepada Rapunzel untuk segera pulang ke istana Kotel, karena Kotel akan segera datang ke kamar Rapunzel. Jika Rapunzel tidak ada di kamarnya dan ketahuan telah kabur, maka ayah Penelope yang bernama Hugo, yang merupakan tunggangan pribadi Kotel, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, dan itu akan membuat Penelope menjadi sangat sedih. Kemudian Rapunzel pun kembali ke istana Kotel dengan cara memasuki portal ajaib yang ia lukis menggunakan kuas ajaib dari kerajaan Frederick. Di dalam kamar Rapunzel, Kotel mengkonfrontasi Rapunzel dengan banyak pertanyaan karena telah ketahuan pergi dari dalam kamarnya. Akan tetapi Rapunzel tak bisa menjawab pertanyaan Kotel karena ia tak tahu nama Pangeran Stephen. Setelah itu Kotel pun pergi meninggalkan Rapunzel dengan kemarahan yang masih membara. Lalu Rapunzel pun bersiap-siap datang ke pesta topeng kerajaan. Ia pun melukis berbagai macam gaun-gaun indah menggunakan kuas ajaib ke seluruh tubuhnya. Setelah mencoba berbagai macam gaun, akhirnya Rapunzel pun menemukan gaun yang sangat cocok untuk dipakai ke pesta topeng kerajaan. Gaun itu berwarna ungu dengan gemerlap kristal indah di seluruh gaunnya. Sementara rambut Rapunzel digerai dengan sangat indah dan dihiasi oleh aksen kepangan kecil yang begitu anggun dan memesona. Penelope dan Hobie pun sangat takjub dengan kecantikan Rapunzel. Akan tetapi musang peliharaan Kotel yang bernama Otto secara diam-diam memata-matai Rapunzel yang akan pergi ke pesta topeng. Setelah itu ia pun mencuri undangan milik Rapunzel dan melaporkan hal tersebut kepada Kotel. Kotel pun sangat murka. Ia berencana akan memotong rambut Rapunzel sehingga Rapunzel tak akan pernah bisa pergi ke pesta. Tak lama setelah itu, Kotel pun datang ke kamar Rapunzel dan melakukan pemotongan rambut kepada Rapunzel dengan cara yang sangat kasar. Lalu tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang lewat di depan wajah Kotel. Dari situlah Kotel pun akhirnya mengetahui tentang portal ajaib menuju kerajaan Frederick yang telah dilukis oleh Rapunzel menggunakan kuas ajaibnya. Setelah itu, Kotel pun segera menghilangkan portal ajaib tersebut. Kemudian ia menghancurkan kuas ajaib milik Rapunzel.
Lalu Gothel pun menuduh Rapunzel sebagai seorang pendusta karena ia tak mau jujur kepada dirinya tentang siapa nama pangeran yang telah mengundang Rapunzel ke pesta topeng kerajaan. Kemudian Gothel pun menghukum Rapunzel dengan cara mengurungnya di dalam kamar yang dirubah oleh Rapunzel menjadi menara yang sangat tinggi. Kemudian Gothel pun mengelilingi kamar tersebut dengan mantra sihir yang tidak akan pernah bisa hilang. Mantra sihir tersebut akan mengurung siapa saja yang memiliki hati pendusta. Setelah itu Rapunzel pun merasa sangat sedih dengan kekejaman yang telah dilakukan oleh Gothel. Kemudian secara tiba-tiba Gothel pun menuduh Hugo telah mengkhianatinya karena anaknya Hugo yang bernama Penelope telah menjadi sahabat dekat Rapunzel sejak lama. Kemudian Gothel pun menghukum Hugo dengan cara merantainya menggunakan rantai sihir di sebuah tembok yang sangat kuat. Setelah memotong rambut Rapunzel, Gothel pun datang ke pesta topeng kerajaan menggunakan rambut yang telah ia curi dari Rapunzel. Tak lupa ia juga memakai topeng yang membuat Gothel sangat susah untuk dikenali. Pangeran Stephen yang mengira Gothel sebagai Rapunzel pun segera mengejar Gothel yang lari ke sebuah taman labirin. Di sana Gothel pun berusaha melumpuhkan Pangeran Stephen dengan berbagai mantra sihirnya. Sementara itu Penelope saat ini memberitahu ayahnya jika Rapunzel dahulu pernah menolong ayahnya dari hukuman Gothel. Ia memohon kepada ayahnya untuk mau membebaskan Rapunzel karena saat ini Rapunzel sangat butuh untuk diselamatkan dan Hugo pun harus membalas kebaikan Rapunzel di masa lalu. Setelah mengetahui hal tersebut, Hugo pun memberitahukan kepada Penelope jika mantra sihir yang telah mengelilingi kamar Rapunzel hanya bisa menjerat orang-orang yang memiliki hati pendusta. Sementara Rapunzel bukan seorang pendusta dan ia telah mengatakan yang sejujurnya kepada Gothel karena Rapunzel benar-benar tak mengetahui nama dari Pangeran Stephen. Lalu Penelope pun menuntun Rapunzel untuk bisa keluar dari tembok sihir yang mengelilingi kamarnya dan akhirnya Rapunzel pun berhasil keluar dari tembok sihir tersebut. Setelah itu Rapunzel segera pergi ke pesta topeng kerajaan bersama dengan Hobie dan juga Penelope. Sementara Pangeran Stephen saat ini masih berusaha kabur dari kejaran sihir Gothel. Akan tetapi tiba-tiba para adik Pangeran Stephen segera membantu Pangeran Stephen untuk mengalahkan Gothel. Sementara di depan istana Raja Frederick, Raja Wilhelm sedang masuk diam-diam ke dalam istana Raja Frederick bersama pasukannya. Ia berniat ingin mengacaukan pesta topeng kerajaan Frederick. Saat Raja Wilhelm berhasil masuk ke dalam istana, mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Lalu Gothel tiba-tiba datang menghentikan perkelahian antara Raja Wilhelm dan Raja Frederick. Gothel pun bertanya kepada Raja Frederick tentang alasan ia membenci Raja Wilhelm. Lalu Raja Frederick pun menjawab jika selama ini Raja Wilhelm telah memfitnahnya sebagai penculik dari putri Raja Wilhelm. Padahal selama ini Raja Frederick tidak pernah menculik putri dari Raja Wilhelm. Setelah itu Gothel pun tertawa dengan sangat bangga dan berkata kepada Raja Wilhelm jika ialah yang telah menculik Rapunzel dari Raja Wilhelm sejak masih bayi. Hal tersebut dilakukan oleh Gothel karena ia merasa sakit hati dikarenakan cintanya kepada Raja Wilhelm bertepuk sebelah tangan. Lalu Gothel yang merasa cemburu kepada istri Raja Wilhelm pun menculik Rapunzel dari Raja Wilhelm sejak masih bayi. Lalu mengurung Rapunzel di dalam istana yang dikelilingi oleh sihir dan membuat Rapunzel menjadi pelayannya sepanjang hidup. Setelah mengetahui hal tersebut, Rapunzel yang sudah sampai di kerajaan Frederick pun segera melabrak Gothel karena ia telah mengetahui jika ternyata dirinya adalah anak kandung dari Raja Wilhelm. Setelah itu, Gothel pun mengejar Rapunzel dan ingin membunuhnya. Akan tetapi dengan ide yang sangat cerdas, Rapunzel pun berhasil menjebak Gothel untuk masuk ke dalam lukisan ajaib yang akan mengantarkan Gothel menuju menara Rapunzel yang dahulu telah ia kelilingi sendiri dengan mantra sihirnya saat ia ingin mengurung Rapunzel.
Mantra sihir tersebut akan mengurung orang-orang yang memiliki hati pendusta, dan akhirnya Kotal pun sekarang terjebak di dalam mantra sihirnya sendiri selama-lamanya. Sementara itu, kini Raja Wilhelm dan Raja Frederick pun akhirnya telah berdamai. Lalu Rapunzel pun kini telah kembali ke pelukan sang ayah kandung, yaitu Raja Wilhelm. Beberapa hari setelahnya, Pangeran Stephen dan Rapunzel pun resmi menikah. Pernikahan tersebut digelar dengan sangat meriah dan penuh kebahagiaan. Mereka berdua tinggal di istana mereka sendiri. Kini dua kerajaan yang dahulu saling bermusuhan pun telah berdamai. Sementara itu, Hobie dan Penelope beserta ayahnya tinggal di istana milik Putri Rapunzel dan Pangeran Stephen. Hobie selalu tidur di dalam kamar mewahnya, sementara Penelope dan ayahnya bertugas untuk menghangatkan istana ketika musim dingin tiba. Mereka berdua tinggal di tempat yang sangat nyaman dan damai. Sementara Gothel saat ini, ia menghabiskan sisa hidupnya di dalam menara yang dikelilingi oleh sihirnya sendiri dan membuat hidup Otto menderita selama-lamanya. Dan akhirnya Putri Rapunzel dan Pangeran Stephen pun hidup damai dan bahagia selama-lamanya. Cerita pun selesai. Lalu Kelly berkata kepada Barbie jika ia ingin memiliki sebuah kuas ajaib yang sama seperti Rapunzel. Barbie pun menyemangati Kelly dan berkata kepada Kelly jika keajaiban itu datangnya adalah dari hati yang paling dalam. Kelly pun akhirnya menjadi semangat kembali dalam melukis. Dan kini Kelly telah mengetahui rahasia Rapunzel dalam melukis keajaiban. Bahwasanya kuas tersebut bisa menjadi ajaib karena Rapunzel melukis gambar sesuai dengan apa yang diimpikannya. Lalu Barbie pun berkata kepada Kelly, jika kita percaya pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah salah. Dan film pun selesai.